Kasus ini, laporan polisi pertama di Polres Sumber, sebutannya Sumber, tapi nama resminya Polres Cirebon Kabupaten. Wilayahnya meliputi jembatan flyover di Talun itu. Laporan polisinya kecelakaan lalu lintas. Datanglah polisi ke TKP, mengumpulkan alat bukti. Di situ ditemukan satu jenazah, satu belum meninggal. Di situ ditemukan darah, di situ ditemukan sepeda motor dan lecet, stangnya bengkok, spaburnya pecah. Kemudian di shockbreakernya juga lecet, lecetnya lecet berat. Kemudian helm jatuh, darah bertumpuk di situ. Saksi pertama melihatnya katanya kecelakaan, melaporlah ke bengkel di situ, beritahu yang namanya Oki dan Yayan. Dia melawan arah menemui itu sampai menunggu polisi datang. Setelah polisi datang, baru sorotor segala macam datang, jenazah yang hidup dan yang sudah meninggal dinaikkan ke mobil patroli, dibawa ke rumah sakit. Diproseslah sebagaimana proses, tidak perlu saya ceritakan di sini, sudah ada SOP-nya. Disimpulkan kecelakaan lalu lintas. Tas tuntas. Ya. Cirebon Kabupaten itu punya polisi sendiri, Polres sendiri, Polseknya sendiri, kejaksaan sendiri, pengadilan sendiri. Disebut masyarakat setempat Polres Sumber. Udah tuntas. Dan laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas itu tidak pernah, saya ulangi lagi, tidak pernah dilimpahkan ke Polres Kota atau Ciko, tidak pernah juga diminta oleh Polres Ciko, tidak pernah juga ditarik ke Polda. Tuntas, korban ada, TKP ada, alat bukti ada, pisem ada. Nggak tahu bagaimana ceritanya, di Ciko ini nggak mau kalah, buat juga laporan polisi pembunuhan. Siapa yang lapor? Pak Dedi tahu, jangan tanya pada saya. Lah kalau saya buka di sini saya pun nggak bisa dituntut ya kan, memang laporannya ada kok. Kemudian laporan itu dari siapa? Informasinya bisa ditelusuri di berkas setebal begini. Saya udah baca berkasnya. Tidak bisa mungkir yang lapor ngasih informasi namanya Aep, yang dilapori bapak itu, oleh bapak itu membuat laporan polisi rinci sekali, lengkap sampai nama. Ini agak ajaib juga laporan ini. Ya, karena tidak taat pada pakem Pak Dedi, pakem pewayangan, mestinya ke teori penyidikan tadi, ada nggak peristiwanya? Untuk tahu ada tidak peristiwanya, ada nggak TKP-nya? TKP-nya tidak ada. Yang ada TKP itu di atas jembatan. Sudah selesai diproses. Nggak ada TKP di wilayah Cirebon Kota. Apa TKP? Di situ ada korban, di situ ada alat bukti lain, barang bukti, saksi, dan sebagainya. Nggak ada saksi yang mendengar yang katanya Aep, ada 11 tersangka. Kalau tersangkanya 11, ditambah korban 2, berapa ini? 13. Kata Aep, sepeda motornya 4. Coba bagi, sepeda motor 4 dibagi 13. Berarti satu sepeda motor ada yang 4 orang. Ya, masyarakat di situ tidak dengar bunyi sepeda motor yang kejar-kejaran. Di situ hujan dan di situ tanah, tidak ditemukan bekas sepeda motor. Tidak ditemukan juga darah. Demikian juga kondisi ini terjadi di SMP 11. Yang dilihat oleh Aep jaraknya berapa, Pak? 150 meter. Nah, beliau mengukur 150 meter, gelap, hujan juga. Dia bisa melihat orang yang tidak dikenal namanya, tapi tahu wajahnya. Ya, itu ada di berita acara. Kemudian
Dia tahu warna sepeda motornya. Boro-boro warna sepeda motor, warna bajunya sendiri dia nggak tahu karena gelap. Tapi sepeda motor jarak 150 meter, dia tahu. Jenisnya tahu. Tahu pula jenisnya. Warna motornya tahu. Bisakah dipercaya ini? Nah, TKP-nya tidak ada. Kemudian oke, taruhlah TKP-nya kita anggap ada. Taruhlah, kita ini baik hati. Kan dalam pelajaran hukum itu apa kalau pidana? Locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti-nya kita baik hati, kita anggap ada. Tapi alat bukti untuk mengatakan peristiwa itu ada apa? Saksi tidak ada. Kenapa saya berani mengatakan tidak ada? Adalah sekitar 10 saksi, termasuk Dede ini. Termasuk. Tapi diantara sekian saksi itu, Dede sudah mencabut, kemudian Liga Akbar mencabut, kemudian Aib tidak tahu rimbanya, dan lain-lain. Jadi kalau 10 atau 15 saksi, 1 orang atau 2 orang sudah menyatakan berbeda pendapat, maka kesaksian itu lemah. Tidak ada itu. Kalau mau ada, harus didukung alat bukti lain untuk menguatkan saksi. Oke lah, kita di ruangan ini. Berapa ini? 5.000. Kita katakan warna ini apa? Merah misalnya. Merah, tapi kita katakan putih atau hijau gitu. Sampai di luar kita katakan hijau semua. 5.000 mengatakan hijau. Benar? Bohong kan? Berarti, nah, bukti tidak hijau kok. Tidak usah dipikir, tidak hijau kok. Berarti kita berbohong berjamaah. Kebohongan itu akan terbantah manakala kita punya alat bukti, khususnya alat bukti saintifik. Ada rekaman video, ada rekaman handphone bahwa ini warnanya merah campur putih dan lain-lain. Jadi jangan percaya dengan sejumlah saksi. Ya, berarti saksi sudah begini untuk mengatakan ada peristiwa pembunuhan di Ciko. Saksi sudah nggak ada. Kemudian alat bukti lain katanya visum. Visum tidak sama sekali mengatakan itu akibat pembunuhan. Akibat trauma benda tumpul. Nanti beliau pakarnya bisa nyerahkan. Kemudian apalagi? Keterangan daripada terdakwa sudah dicabut, bahkan di depan persidangan dicabut. Jadi apalagi alat buktinya? Alat bukti saintifik ya nggak ada, CCTV nggak ada. Nanti Pak Riza, Profesor Rizal menjelaskan lagi, dari HP juga nggak ada, darah nggak ada, kemudian visum sperma nggak ada. Ya kalau gitu, adakah peristiwa pembunuhan di kota Cirebon? Lah kalau tidak ada peristiwa berarti kita mengadili hantu. Ya kita bolak-balik hunta hantu aja, yang nggak akan selesai. Tinggal cepat mana kiamat sama selesai perkara ini. Ya.